Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel 10 Pemuda, channel yang berisi tentang informasi pendidikan dan penggunaan teknologi informasi. Kali ini saya akan mengupas tentang kurikulum di tahun 2022. Seperti yang disampaikan sama Menteri Pendidikan bahwa akan ada opsi pilihan bagi sekolah di tahun 2022 untuk menggunakan kurikulum prototipe bagi seluruh satuan pendidikan. Seperti apa kurikulum tersebut? Saya sudah dapatkan sumber, nanti kita akan bahas dan kita kupas secara rinci. Seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri bahwa teknologi adalah tool, hanya suatu alat, bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antar guru dan murid, itulah esensinya. Perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semua berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambil langkah pertama. Mari kita pelajari. Ini sumber yang saya dapatkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi tentang kebijakan kurikulum untuk membantu pemulihan pembelajaran yang diterbitkan pada 20 November tahun 2021. Yang pertama kita bagi di sini menjadi 4. Pertama, lini masa, kebijakan kurikulum, karakteristik kurikulum, kerangka dasar, dan struktur kurikulum. Nanti akan kita upas semuanya. Seperti apa perbedaannya dengan kurikulum sebelumnya dan penyempurnaannya seperti apa. Yang pertama, lini masa kebijakan kurikulum. Awalnya pra pandemi, kurikulum menggunakan kurikulum tahun 2013. Ini masa-masa sebelum pandemi. Setelah masuk pandemi di tahun 2020 sampai 2021, kurikulum 13 dan kurikulum darurat. Artinya kurikulum 13 yang disederhanakan pada masa pandemi. Banyak di antara kita mengajarkan siswa-siswa dengan metode PJJ dan belajar tentang teknologi informasi. Pandemi di tahun 2001 sampai 2022, kurikulum darurat dan kurikulum prototipe untuk sekolah penggerak dan beberapa sekolah SMK. Berarti sekarang sebetulnya sudah berjalan di beberapa sekolah penggerak. Untuk tahun depan, tahun 2022, kurikulum akan menawarkan kurikulum prototipe sebagai opsi bagi satuan pendidikan. Beberapa hal yang terjadi pada evaluasi tentang kurikulum 2013. Pertama, kurikulum 2013 terlalu luas, sulit dipahami dan diimplementasikan oleh guru. Kurikulum dirumuskan secara nasional, belum disesuaikan sepenuhnya oleh satuan pendidikan. Dan hal yang menarik di sini ada bahwa mata pelajaran informatika bersifat pilihan. Di kurikulum 2013, mata pelajaran informatika yang biasa sebelumnya disebut dengan TIK itu berubah menjadi mata pelajaran bimbingan TIK atau pilihan informatika. Sehingga apa yang terjadi? Dari beberapa sekolah, tidak semua sekolah menerapkan mata pelajaran ini. Kebetulan saya ketua MGMP di informatika, hanya beberapa persen dari hasil survei saya, sekitar 32% yang menerapkan informatika di sekolahnya. Padahal kompetensi teknologi merupakan salah satu kompetensi penting yang perlu dimiliki oleh peserta didik. Dan yang lainnya, komponen di pembelajaran informatika, komponen perangkat pembelajaran terlalu banyak.
dan menyulitkan guru dalam membuat perencanaan dan lain-lainnya. Ini hasil evaluasi dari kurikulum tahun 2013. Bukan berarti tidak baik atau tidak bagus, nanti akan ada penyempurnaan di kurikulum prototype. Kita lanjutkan karakteristiknya. Karakteristik kurikulum 2022 atau prototype. Jadi benang merahnya mengembangkan kurikulum prototype, melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Dari sini berarti kurikulum 13 disempurnakan dan tetap dilanjutkan pada kurikulum berikutnya. Yang mendasar garis merahnya adalah orientasi holistik. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, berbasis kompetensi bukan konten. Kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Kontekstual, personalisasi kurikulum dirancang sesuai dengan konteks budaya, misi sekolah di lingkungan lokal. Kurikulum prototype mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi ini pembelajaran yang berorientasi kepada objek atau berorientasi kepada siswa. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, pembelajaran adalah pembelajaran yang berpihak ke peserta didik, serta memberikan ruang luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Kurikulum prototype memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini bedanya. Kurikulum prototype adalah kurikulum yang mempunyai karakteristik pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter seperti iman dan takwa, akhlak mulia, gotong royong, bineka global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Ini salah satu dari ciri khas profil pemuda pelajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial. Yang ketiga, fleksibilitas. Kita lihat apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek ya. Pengembangan karakter. Kurikulum 13 sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Dalam struktur kurikulum prototype, 20-30% jam pelajaran digunakan untuk mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Jadi pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berbasis proyek penting untuk mengembangkan karakter karena memberikan kesempatan untuk belajar melalui pengalaman. Jadi siswa bisa mendapat pembelajaran dari pengalaman, mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari serta mendidik dari berbagai disiplin ilmu. Struktur belajar yang fleksibel. Ini tema utama pembelajaran berbasis proyek. Jadi berbasis proyek ini lebih ke penumbuhan karakter. Kemendikbudristek menyediakan 7 tema utama yang perlu dikembangkan menjadi modul. Dengan topik yang pertama, ini topik yang dari Kemendikbud, bangunlah jiwa dan raganya. Yang kedua, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, gaya hidup berkelanjutan. Yang kelima, kreatif lokal, kewirausahaan, dan yang terakhir, suara demokrasi. Kita kembali lagi
kerangka dari kurikulum atau kerangka dasar dari kurikulum prototype ini seperti ini, mulai dari atas tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, ini tujuan pendidikan nasional. Kemudian turunannya ada standar kompetensi lulusan terbagi menjadi 3, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidik. Di sini terpusat pada capaian pembelajaran ya. Karakteristik kurikulum di setiap jenjang. Di PAUD, kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama, menguatkan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain berbasis buku bacaan anak. Pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Di SD ini yang mendasar adalah untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial disebut dengan IPAS. Jadi IPA dan IPS digabung menjadi ilmu yang disebut dengan IPAS. Integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Yang membedakan lagi bahwa di sini bahasa Inggris menjadi mata pelajaran pilihan. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Untuk yang di SMP, penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Nah, ini yang sempat hilang, mata pelajaran TIK di kurikulum 2013, walaupun sudah difasilitasi dengan bimbingan TK, tetapi memang banyak yang tidak diterapkan. Maka di kurikulum prototype 2022 di sini akan ada kembali mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Yang dulunya mata pelajaran ini disebut dengan TIK. Panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru pemula. Artinya seperti yang memang terjadi, beberapa guru mata pelajaran TIK ini tidak berlatar belakang pendidikan informatika. Seperti di sini juga akan memberikan kesempatan pada guru-guru yang mungkin tidak berlatar belakang pendidikan informatika. Selanjutnya, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Nah, kalau tadi SD itu 2 kali dalam 1 tahun ajaran, sementara untuk SMP di sini 3 kali. Selanjutnya untuk SMA, program peminatan dan penjurusan tidak diberlakukan. Seperti yang sedang berjalan, ada penjurusan di SMA itu di awal. Artinya semenjak kelas 10, pelajar sudah memilih jurusan IPA, IPS atau bahasa. Tetapi untuk kurikulum 2022 yang mendatang, di sini program peminatan penjurusan tidak diberlakukan. Seperti apa maksud dari pernyataan ini? Kita simak. Di kelas 10, pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Artinya mata pelajaran di kelas 10, mata pelajaran ini sama dengan mata pelajaran di SMP. Dan ketika dia di kelas 11 dan 12, pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA. Jadi ada keterlibatan siswa dalam menentukan mata pelajaran yang akan nanti dipelajari pada kelas 11 atau 12. Di sini
menentukan pilihan. Di kelas 10 dipersiapkan untuk menentukan pilihan. Selanjutnya pembelajaran berbasis proyek. Untuk pembelajaran berbasis proyek, penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran, sama seperti SMP, dan ditambah pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Jadi syarat kelulusan tidak ditentukan dari UN. Kalau dulu ujian nasional atau sebelum-sebelumnya ada yang disebut dengan Eptanas. Sekarang menentukan kelulusan ini ya bukan menentukan ya, syarat dari kelulusan salah satunya adalah menulis esai. Mungkin kalau di mahasiswa ini sama dengan skripsi atau karya ilmiah atau karya tulis. Di kelas 12 nanti siswa harus menulis sebuah esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Yang lainnya untuk SMK saya tidak bahas terlalu jauh. Kita lanjutkan. Ini mata pelajaran yang akan dipelajari pada kurikulum prototype. Yang pertama di sini ada pendidikan agama. Selanjutnya ada pendidikan Pancasila. Ini di kelas 10 ya. Ada bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS. IPA, IPS di dalamnya ada fisika, kimia, biologi yang masing-masing 2 jam pelajaran. Ini ada beberapa mata pelajaran yang sepertinya jumlah jamnya berkurang dari kurikulum 2013. Jadi fisika, kimia, biologi ini masing-masing mata pelajaran tersebut jam pelajarannya hanya 2 jam pelajaran. Selanjutnya untuk di kelas untuk IPS, sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi masing-masing juga 2 jam pelajaran. Bahasa Inggris, PJOK, dan di sini ada mata pelajaran informatika atau di KTSP dulu disebut TIK sebagai mata pelajaran yang wajib. Bedanya di kurikulum 2022 ini alokasi waktunya itu per tahun. Contohkan di sini ada pelajaran pendidikan Pancasila. Di sini 54 jam dalam setahun. Bisa kalau nanti dibagi per minggu, 2 minggu, atau tergantung kecapaian materinya. Terus alokasi proyek per tahun 18 jam. Total jam per tahun 72. Jadi yang sangat mendasar di sini ada alokasi waktu yang dipisah. Alokasi waktu yang untuk pembelajaran dalam 1 tahun 54. Nah, di sini ada alokasi proyek per tahun 18. Semua mata pelajaran ada alokasi proyek. Bahkan ada beberapa mata pelajaran yang alokasi proyeknya lebih besar. Seperti ini 36. Bahkan beberapa pelajaran juga ada yang sampai ini untuk IPA dan IPS. Jadi kalau di kurikulum sebelumnya kita alokasi jamnya itu per minggu. Di sini bedanya per tahun dan dibagi menjadi 2 antara pembelajaran dan alokasi untuk proyeknya. Di kelas 11 kira-kira simulasinya seperti ini. Mata pelajaran pendidikan Pancasila. Jadi yang dikasih bintang ini
mata pelajaran bisa dipilih salah satu ya. Terus ada bahasa Indonesia, matematik, bahasa Inggris. Seni minimal 1 dari pilihan berikut. Jadi boleh memilih mata pelajaran seni minimal 1. Umpama siswa menginginkannya seni musik, berarti dia akan mempelajari seni musik saja atau yang lainnya. Terus ada mata pelajaran sejarah, jumlah jam mata pelajaran umum 22. Ini keseluruhan 22 ya. Alokasi waktu ini sama seperti tadi. Terus kelompok MIPA di sini ada biologi, kimia, fisika, informatika, matematik lanjutan. Ini yang bisa dipilih sama siswa ketika dia memasuki jenjang pada di jenjang yang lebih tinggi di kelas 11. Budidaya pengolahan vokasi di sini maksudnya diselenggarakan bila satuan pendidikan memiliki sumber daya yang cukup. Nih kelompok prakarya itu masuknya pilihan, termasuk kerajinan, rekayasa, budidaya ini bisa diselenggarakan bila satuan pendidikan mempunyai sumber daya yang cukup. Simulasinya seperti ini. Contoh ilustrasi untuk memilih mata pelajaran SMA kelas 11 dan 12 sesuai minat, bakat, dan aspirasi pelajar. Tidak ada program peminatan di SMA, jadi tidak ada kelas IPA dan kelas IPS, tetapi siswa yang memilih mata pelajaran di kelas 11 itu apa? Bagian pertama kita sebutkan di sini kelompok mata pelajaran umum. Mata pelajaran umum artinya diberikan oleh seluruh siswa. Semua siswa mendapat mata pelajaran ini. Contoh ada kasus yang pertama di sini, ada contoh yang pertama, Ani ingin kuliah kedokteran. Berikut mata pelajaran yang ia ambil di kelas 11 dan kelas 12. Kelas 11 dan 12. Contoh dia pilih mata pelajaran umum, ini harus dipilih semua. Paling nanti di seninya dia sudah memilih seni musik sama seperti yang dia pilih di kelas sebelumnya. Selanjutnya di kelompok mata pelajaran MIPA 10 jam per minggu dia memilih biologi dan kimia. Nah, berarti di sini bisa saja dia memilih 2 mata pelajaran dari kelompok MIPA. Ada yang tidak dipilih di kelas 11, PS dan lainnya tidak dipilih. Dia memilih belajar biologi dulu di kelas 11 dan kimia. Mata pelajaran kelompok IPS ini hanya 5 jam per minggu. Dia pilihnya 1 sosiologi. Terus kelompok mata pelajaran bahasa dan budaya dia pilih bahasa Inggris tingkat lanjut. Selanjutnya di sini Wayan masih menimbang apakah ia kuliah bisnis atau teknik sipil. Maka berikut mata pelajaran yang ia ambil di kelas 11 dan 12. Nah, ini siswa yang mempunyai mungkin nanti keinginannya ada 2 atau masih ragu mau masuk ke kelas bisnis, kuliah bisnis atau teknik sipil. Bagian mata pelajaran umumnya sama. Di sini perbedaannya dia memilih seni teater karena ini sudah dipilihnya sebelum dia masuk ke kelas 11 di kelas 10. Kelompok mata pelajaran MIPA di sini dia pilih 10 jam di kelompok mata pelajaran MIPA. Dia memilih fisika, matematik, peminatan. Nah, karena dia masih ragu apakah masuk ke kuliah bisnis yang lebih ke IPS atau mau masuk teknik yang lebih ke MIPA. Jadi di sini dia memilih matematika pilihan. Kalau Ani bedanya dia pilih biologi karena mau masuk ke dokteran dan kimia. Selanjutnya kelompok mata pelajaran IPS dia bisa juga memilih 2 pelajaran
Yang pertama ekonomi, yang kedua geografi. Intinya jam keseluruhan ini sama. Jadi 38 jam, ini juga sama 38 jam. Cuma mata pelajarannya yang berbeda. Di beberapa contoh yang sudah dilakukan sekolah penggerak dalam pembelajaran kurikulum 2022. Lebih berbasis proyek. Anak-anak terlihat berada di luar. Ini juga suasana pembelajaran, metode diskusi di kelas. Ini sekolahnya juga bisa di luar. Jadi peran serta guru di sini hanya fasilitator saja, sementara siswa yang lebih proaktif. Ini untuk tingkat SMA, bahkan malah di sini ada anak SD yang naik-naik ke atas pohon ini. Ini untuk SMA. Contoh untuk SMA, dia terlihat berada di luar ruangan, terus di sini melaksanakan proyek atau melakukan pembelajaran dengan berbasis proyek. Oke, segitu saja beberapa gambaran tentang kurikulum 2022. Beberapa yang mungkin saya sampaikan kurang tepat, mohon maaf karena ini dalam rangka analisis pribadi, dan untuk sumbernya kita dapat dari sumber Kemendikbud. Terima kasih, semoga ada sedikit gambaran tentang kurikulum di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.